纯城市，小孩子的样式，天真活泼，满了生机朝气，如同天使来在人间，如同天使来在人间。没有谎言，没有诡诈欺骗，心怀坦荡，活得有尊严。心归给神，让神信得过，是神所喜爱的城市人。喜爱真理的，都是心灵城市，都是心灵城市的人。城市的人以实行真理为乐，顺服神，心灵平安。敬畏神，远离恶，凭生活活着，活在神话里释放自由，接受神的检查，活在神面前。爱神就是幸福，就是快乐。Amin. Lagu pujian ini mengingatkanku pada perkataan Tuhan Yesus. Kecuali kau dipertobatkan dan menjadi sama seperti anak kecil, kau tak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Anak kecil itu sangat lugu dan juga jujur, jauh dari kepura-puraan dan kecurangan. Dengan hati terbuka kepada Tuhan, sepenuhnya hidup untuk Dia. Tuhan menyukai orang jujur, dan bersikap jujur memengaruhi apa kita bisa diselamatkan dan masuk ke kerajaan. Iya. Sebelumnya, aku tidak mengerti betapa pentingnya hal ini, hingga sebuah pengalaman yang baru saja kualami. Syukur kepada Tuhan. Aku ingin membaginya dengan kalian. Bagus. Suatu hari dalam pertemuan di akhir Maret, seorang pemimpin membicarakan seorang saudara yang telah ditangkap dan disiksa secara brutal. Ketika kondisinya sudah sangat lemah, dia membocorkan 2 orang anggota gereja lain. Dia sangat menyesal. Dan dengan membaca firman Tuhan tentang penghakiman dan penyingkapan, dia menyadari akar kesalahannya dan sungguh-sungguh bertobat. Pemimpin menanyakan apa pendapat kami akan pengalaman itu, dan apa itu dianggap sebagai kesaksian sejati. Dia juga meminta kami membagikan pikiran kami. Ini membuatku sangat gugup, dan aku berspekulasi, mengapa dia ingin mendiskusikan ini? Untuk menguji apa kami melihat masalah itu dengan benar? Aku berpikir, saudara itu mengadukan yang lain hanya karena merasa dirinya lemah. Itu adalah pelanggaran. Namun, dia menyadari diri dan benar-benar bertobat. Pengalamannya harus dianggap sebagai kesaksian. Namun, aku ragu dan berpikir, aku akan melihat apa pendapat yang lain terlebih dahulu, agar aku tidak mengacau atau mengatakan sesuatu yang samar dan membuat diriku terlihat buruk. Yang lain mulai mengutarakan pikiran mereka. Seorang saudari mengatakan sesuatu yang mirip pemikiranku, sehingga aku merasa benar. Namun setelah itu, saudara lain mengatakan, saudara itu seperti Yudas, mengkhianati Tuhan. Jadi itu bukan kesaksian yang bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Kemudian, beberapa orang yang lain berkata dengan percaya diri bahwa itu tidak dianggap sebagai kesaksian. Melihat begitu banyak orang mengatakan hal yang sama dan mendukungnya, aku menjadi ragu dan tidak tahu harus berpikir apa. Baru kemudian, pemimpin berkata, jika berpikir ini bukan kesaksian, angkat tangan kalian. Apa kau mengangkat tangan? Hanya sedikit orang yang mengangkat tangan. Tetapi aku ragu, jadi tidak angkat tangan. Aku berpikir, aku tak boleh mengangkat tangan di saat yang salah. Bukankah itu menunjukkan bahwa aku tak punya kualitas dan pemahaman? Saat aku memikirkan ini, pemimpin bertanya mengapa aku tak angkat tangan. Aku berpikir, astaga, gawat. Mengapa dia bertanya kepadaku? Haruskah aku mengangkat tangan? Aku langsung mengangkat tanganku. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku mulai merasa gelisah. Apakah mengangkat tangan ini benar atau tidak? Dalam hati aku merasa bahwa itu bisa menjadi kesaksian. Tetapi aku hanya asal mengangkat tangan tanpa berpikir panjang. Kupikir aku sudah mengangkat tangan, jadi aku mulai mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Mereka membagikan apa yang mereka pikirkan, jadi aku mulai mempertimbangkannya pelan-pelan. Saudara itu telah benar-benar bertobat, jadi kesaksiannya haruslah dianggap. Aku merasa mungkin seharusnya aku tak mengangkat tangan. Apa akhirnya kau membagikan itu?
Ketika itu, aku ingin sekali membagikan apa yang kupikirkan. Tetapi aku berpikir, aku tak punya pemahaman lengkap, jadi tidak apa-apa jika aku benar. Namun jika sebaliknya, apa pendapat pemimpin tentangku? Apa dia akan berkata aku tak punya kualitas atau pengalaman yang dalam? Jika melihat ini, dia akan berpikir aku tak pantas ikut pelatihan, dan aku tak akan punya masa depan di rumah Tuhan. Ditambah lagi, ada banyak saudara-saudari di sana. Jadi, jika aku salah, pasti akan memalukan. Aku berulang kali maju mundur ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya aku tetap diam. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu, pemimpin mempersekutukan bahwa itu bisa dijadikan kesaksian dan mengkhianati Tuhan di saat lemah, lalu mengalami penghakiman, hajaran, dan sungguh bertobat adalah kesaksian yang hebat. Iya. Kesaksian itu memotivasi banyak orang dan menunjukkan Tuhan melimpahkan belas kasih kepada yang punya iman sejati. Tuhan tahu betapa rusak diri kita. Jadi selama kita menyesal dan kembali kepadanya, Dia akan beri kita kesempatan bertobat. Kesaksian semacam itu memuliakan Tuhan dan mempermalukan iblis. Iya. Kemudian pemimpin menjelaskan bahwa pemahaman kami tidak murni. Kami tidak jujur dan tidak mendasarkan pandangan pada firman Tuhan. Menyadari harus membahas masalah itu, kami menduga ada yang salah dengan pengalaman saudara tadi. Kami coba menebak apa yang dipikirkan pemimpin dan tidak berkata jujur. Benar. Dengan sabar, pemimpin bersekutu dengan kami bahwa kita harus berpikir dan memiliki pandangan sendiri dalam segala hal, serta harus berkata jujur entah benar atau salah. Itulah intinya. Benar. Mendengar kata intinya membuatku sangat tidak nyaman. Aku berpikir dia benar, membagikan pikiranku meskipun salah lebih baik dibanding mengikuti kebanyakan orang. Setidaknya itu akan jadi sudut pandangku sendiri dan aku telah bersikap jujur. Iya. Aku benci diriku karena tak mengatakan apa yang kupikirkan. Hanya dalam waktu 10 menit ketika seharusnya membagikan pendapatku, aku telah menipu, tak menerapkan kebenaran, tak memenuhi inti perilaku manusia. Aku telah mengatakan dan melakukan hal yang salah, serta gagal berperilaku baik. Dalam saat teduhku setelah pertemuan, aku baca firman Tuhan ini. Dalam iman dan perilaku, orang harus mengikuti jalan yang benar dan menghindari jalan yang jahat. Apakah arti jalan yang jahat? Iman mereka kepada Tuhan picik dan menipu, menggunakan taktik licik. Mereka menyembunyikan kerusakan, kelemahan, kekurangan, dan kualitas mereka yang rendah. Mereka mengikuti falsafah iblis, berusaha menjilat Tuhan dan pemimpin dengan perbuatan lahiriah, tetapi tidak menerapkan kebenaran atau bertindak berdasarkan prinsip, dan selalu memperhatikan suasana hati orang. Mereka bertanya, bagaimana kinerjaku? Apakah kalian mendukungku? Apa Tuhan tahu tentang hal-hal baik yang kulakukan? Jika tahu, akankah Dia memujiku? Di manakah posisiku di hati Tuhan? Apa aku membawa beban bersamanya? Mereka menanyakan, apakah iman mereka dapat membuat mereka diberkati? Selalu memikirkan hal semacam itu adalah jahat, bukan? Ini bukanlah jalan yang benar. Apakah arti jalan yang benar? Jalan yang benar adalah mencari kebenaran dan memperoleh kebenaran melalui iman kepada Tuhan untuk mengubah watak mereka. Amin. Di sini Tuhan memperingatkan kita untuk mengambil jalan yang benar dalam perilaku kita. Kita harus mengejar dan menerapkan kebenaran. Jika tak berusaha melakukan hal-hal positif ini, jika kita sibuk dengan menutupi kekurangan kita sendiri dan juga pamer, menyenangkan para pemimpin, mempunyai posisi di gereja dan terlalu memikirkan apa yang Tuhan dan para pemimpin pikirkan tentang kita, berarti kita berjalan di jalan kejahatan. Iya. Aku sadar yang kulakukan adalah apa yang Tuhan ungkapkan. Aku tak yakin pengalaman saudara itu kesaksian sejati atau bukan, tetapi aku tak bicara dari hati. Sebaliknya, aku mengamati sekitar, memperhitungkan apa yang dipikirkan orang lain. Ketika ditanya, mengapa aku tak angkat tangan, aku berpikir itu tindakan yang salah. Dan ketika kebanyakan orang berpikir pengalamannya bukanlah kesaksian, aku bergegas mengikutinya. Aku telah bersikap picik dengan melihat ke arah mana angin bertiup. Aku hanya menunjukkan watak licik iblis. Aku berpikir
mengapa sulit sekali membuat satu pernyataan benar. Aku takut mempermalukan diriku jika salah bicara. Lalu pemimpin akan memandang rendah dan tak mau mendidikku. Dan akan diberhentikan dari tugasku jika hal itu terus terjadi. Aku hanya ingin melindungi gengsiku dan menjaga posisiku untuk menutupi kualitas burukku dan berusaha keras untuk tampil terbaik. Aku ingin bersikap seperti orang dengan kualitas tinggi yang mengerti kebenaran dan berwawasan luas. Aku selalu ingin punya jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan yang sesuai pemikiran pemimpin agar dianggap lebih baik. Dan aku bisa memberi kesan yang baik. Lalu saudara-saudari akan menghormatiku juga. Aku melihat kelicikan dan akal bulus dalam pendekatanku. Aku tak bisa berterus terang, bahkan tentang hal sederhana. Aku hampir tak bisa bicara dengan tulus. Aku selalu mengamati sekitar dengan cerdik untuk menjaga posisiku di rumah Tuhan. Aku mengambil jalan kejahatan, bukan jalan yang benar. Aku menyadari semua ini, tetapi tidak melakukan introspeksi. 3 bulan kemudian, aku dengar persekutuan ini dari Tuhan. Tuhan berkata, Antikristus memperlakukan Kristus seperti memperlakukan orang, mengamati raut wajah Kristus sebelum mereka berbicara dan bertindak, mendengarkan nada suaranya. Ketika mereka berbicara, tak sepatah kata pun yang tulus. Mereka hanya mengucapkan doktrin kosong. Mereka coba menipu orang ini yang di mata mereka hanya orang biasa. Mereka berbicara seperti seekor ular yang merayap. Jalannya berkelok-kelok dan tidak terus terang. Cara dan arah perkataan mereka seperti tanaman anggur yang merambat naik di sebuah tiang. Ketika kau katakan seseorang berkualitas dan dapat dipromosi, mereka segera membicarakan betapa baiknya orang ini, apa yang diwujudkan dan diungkapkan dalam dirinya. Jika kau katakan seseorang itu buruk, mereka dengan cepat membicarakan betapa buruk dan jahatnya dia. Bagaimana dia menyebabkan kekacauan di dalam gereja. Saat kau tanyakan situasi sebenarnya, mereka tidak bicara. Mereka bimbang, menunggumu untuk memutuskan, bertanya-tanya apa yang kau maksudkan. Semua yang mereka katakan adalah sanjungan, kecurangan, dan juga kepatuhan. Tak ada kebenaran sedikit pun yang keluar dari mulut mereka. Amin. Amin. Semua firman Tuhan ini membedahku sangat cepat. Selama itu, aku telah tidak jujur dan menyesuaikan sikapku dengan apa yang orang lain pikirkan. Meski aku tak punya kontak langsung dengan Kristus, aku tak mau menerima pengawasan Tuhan dalam lingkungan yang Dia tetapkan. Aku hanya ingin pamer dan membuat pemimpin menyukaiku, jadi aku mengukur kata-kataku dan mengatakan apa yang ingin dia dengar, tanpa sedikit pun bersikap jujur. Semuanya hanya kebohongan. Cara bicara dan sikapku seperti ular, dan itu menjijikkan bagi Tuhan. Iya. Kupikir dengan melakukannya seperti itu bisa menipu pemimpin. Dan aku telah memberikan kesan baik dengan terlihat bagus saat menjawab pertanyaannya, lalu bisa mengamankan masa depanku di rumah Tuhan. Aku benar-benar bodoh dan bahkan mencoba menipu Tuhan. Iya. Aku tidak benar-benar percaya Tuhan memperhatikan segalanya. Kualitas, tingkat pertumbuhan, pikiran, sikap, dan sudut pandangku dalam segala situasi, Dia melihat semua itu dengan jelas. Sekalipun bisa menipu orang-orang di sekitarku, aku takkan bisa menipu Tuhan. Benar. Iya. Sebenarnya, Tuhan tak melihat apa yang kukatakan atau lakukan di depan yang lain, melainkan pendekatanku terhadap kebenaran. Dia melihat apa yang aku terapkan, jalani, dan sikapku dalam tugasku. Tuhan mengamati setiap hal kecil seperti ini. Dia mengamati apakah aku mencintai dan menerapkan kebenaran. Penampilan palsuku itu sama sekali tak bisa menipunya. Akhirnya aku sadar bahwa diriku tidak hanya licik, tetapi juga menyangkal kebenaran Tuhan dan fakta Dia mengamati segala hal. Aku bersikap seperti orang tak percaya. Iya. Sebelumnya, saat mendengar analisis Tuhan tentang antikristus mencemooh Kristus dan menjilatnya, aku tak berpikir itu ada hubungannya denganku. Aku pribadi tak pernah bertemu Kristus. Kupikir aku tak akan menunjukkan watak iblis itu. Akhirnya aku sadar aku salah. Bahwa kita tak perlu berhubungan dengan Kristus untuk mengungkap watak iblis itu. Aku mencoba untuk menjilat dan berusaha membuat pemimpin terkesan dengan diriku.
Aku melakukan hal seperti itu untuk menjaga posisiku di rumah Tuhan. Aku telah menunjukkan watak iblis seperti itu. Iya. Jika aku benar-benar berhadapan dengan Kristus, hal itu pasti akan semakin jelas. Aku takkan bisa menghentikan diriku dari menentang Tuhan. Selama beberapa hari, aku memikirkan bagaimana meski kami memberi jawaban salah, pemimpin tidak memangkas dan menangani kami seperti yang kuduga. Dan dia tidak mengatakan bahwa kualitas kami kurang, memberhentikan atau menolak melatih kami. Dia hanya meminta kami membagikan pendapat agar dia bisa memahami kekurangan kami sebelum mempersekutukan kebenaran. Dia juga mengungkap watak rusak kami, meminta kami merenungkan diri. Semua yang dia lakukan adalah untuk membantu kami. Iya. Tak perlu berspekulasi dalam rumah Tuhan dan dengan saudara-saudari. Benar. Itu membuatku teringat firman Tuhan. Secara hakikat, Tuhan adalah setia. Jadi firman-Nya selalu bisa dipercaya. Tindakan-tindakannya tidak mengandung kesalahan, tidak dapat disangkal. Inilah sebabnya Tuhan menyukai mereka yang jujur kepadanya. Amin. Perbuatan dan firman Tuhanlah yang paling pantas kita percaya, dan Dia perlakukan kita dengan tulus. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memberitahu buah mana yang bisa dan tak bisa dimakan di taman. Dia berbicara secara sederhana dan langsung, tanpa perlu menebak-nebak. Benar. Di zaman kasih karunia, Tuhan Yesus selalu berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu." Pada tahap pekerjaan Tuhan kali ini, kita bisa merasakan betapa nyata firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagian besarnya adalah firman yang menyentuh hati, hangat dan baik. Dan meski bagian yang mengungkap watak rusak kita terkesan kasar, semua berdasarkan kenyataan untuk memurnikan dan menyelamatkan kita. Iya. Tuhan itu tulus dan transparan kepada kita. Tak ada kepura-puraan. Namun, aku berspekulasi dan membuat rencana dalam situasi itu tanpa sedikit pun kejujuran. Aku merasa diriku terlalu licik dan hina. Lalu aku teringat beberapa firman Tuhan. Mari kita baca. Bagus. Tuhan berkata, "Aku menghargai orang-orang yang tidak mencurigai orang lain, dan aku menyukai mereka yang siap menerima kebenaran. Terhadap mereka aku menunjukkan perhatian besar, karena di mataku mereka adalah orang-orang yang jujur. Jika engkau adalah orang yang curang, engkau akan selalu waspada dan curiga terhadap semua orang dan segala hal. Dengan demikian, imanmu kepadaku akan dibangun di atas dasar kecurigaan. Aku tidak pernah bisa membenarkan iman seperti ini. Amin." Sebelumnya, aku tak mengerti mengapa Tuhan berkata bahwa orang yang tidak mencurigai orang lain dan menerima kebenaran adalah orang jujur. Namun, setelah merenungkan firman-Nya, aku mulai mengerti. Orang jujur tak menyimpan kecurigaan kepada Tuhan atau manusia, mereka lugu. Mereka tak mencoba mencari tahu dengan otak manusia mereka, melainkan menghadap Tuhan untuk mencari kebenaran. Mereka menerapkan apa yang bisa mereka pahami, dan mereka melakukan perintah Tuhan. Mereka mendekati kebenaran dengan hati jujur. Hati seperti itu sangat berharga. Iya. Inilah yang dimaksud seperti anak-anak. Tuhan memberkati mereka. Roh Kudus bekerja dalam diri mereka, membimbing serta menerangi. Mereka bisa mendapatkan kebenaran lebih mudah. Iya, karena itu Tuhan memberkati orang jujur. Benar. Namun, bahkan jika seseorang bisa mengatakan kebenaran dan melakukan tugasnya, jika dalam diri mereka seperti labirin, selalu curiga dan waspada terhadap orang lain, dan bahkan curiga kepada Tuhan yang baik dan penyayang, maka mereka adalah tipe orang paling tidak jujur. Saat itu, aku mulai mengerti mengapa Tuhan berkata orang licik tak bisa diselamatkan. Sebagian karena Tuhan begitu tulus. Dia membenci orang licik dan tak menyelamatkan mereka. Sebagian lagi berkaitan dengan pengejaran subjektif kita. Orang yang licik sangatlah rumit. Mereka selalu menebak, menganalisis, dan waspada terhadap manusia, benda, dan Tuhan. Mereka juga tahu cara membaca manusia. Pikiran mereka dikuasai hal-hal ini, dan mereka tak mencari kebenaran. Roh Kudus tak bisa bekerja dalam diri mereka.
Karena itu, mereka tak akan mengerti kebenaran. Seperti yang Tuhan katakan, Tuhan tidak menyempurnakan penipu. Jika hatimu tak jujur, jika kau bukan orang jujur, kau takkan didapatkan oleh Tuhan. Demikian pula kau tidak akan pernah mendapatkan kebenaran dan Tuhan. Amin. Jadi, di saat itu aku kembali merenungi diri. Menghadapi sebuah masalah, aku tidak menghadap Tuhan untuk mencari kebenaran dengan hati jujur. Sebaliknya, justru menimbang suara orang lain. Aku sering seperti itu, bahkan dalam diskusi biasa dengan saudara-saudari. Terkadang, aku tak memahami sesuatu sepenuhnya, tetapi aku justru mengikuti pemahaman yang dimiliki kebanyakan orang. Terkadang, aku punya pendapat sendiri, tetapi takut salah, jadi aku menahan diri, mendengarkan pendapat orang lain dahulu, dan hanya bicara jika tahu aku benar. Jika tidak, aku berpikir tak perlu bicara agar tak malu. Aku sadar betapa licik dan tidak jujurnya diriku. Aku hanya mengikuti yang lain ketika tidak memahami sesuatu dan mengikuti apa yang orang lain lakukan. Itu menghalangiku memahami kebenaran. Iya. Kurangnya kualitas atau tak mengetahui kebenaran tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah ketika orang selalu menutupi ketidakpahamannya. Mereka tak akan bisa memahami kebenaran. Aku merasa berbahaya jika terus seperti itu dan sangat penting untuk bersikap jujur. Amin. Aku mulai mencari bagaimana menjadi jujur ketika menghadapi sesuatu dan prinsip apa yang harus kupegang. Aku baca beberapa firman Tuhan yang bisa kita tonton video pembacaannya. Bagus. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, untuk bersikap tulus, engkau harus terlebih dahulu mengesampingkan keinginan pribadimu. Alih-alih berfokus pada bagaimana Tuhan memperlakukanmu, katakanlah apa yang ada di dalam hatimu, dan janganlah merenungkan atau mempertimbangkan apa akibat dari perkataanmu nantinya. Katakanlah apapun yang kau pikirkan, kesampingkan motivasimu, dan jangan mengatakan segala sesuatu hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika engkau memiliki terlalu banyak niat pribadi, engkau selalu penuh perhitungan dalam caramu berbicara, mempertimbangkan aku harus mengatakan ini bukan itu, aku harus berhati-hati dengan apa yang kukatakan, aku harus mencapai tujuanku. Apakah ada motivasi pribadi yang terlibat di sini? Dalam pikiranmu, engkau telah berbicara berputar-putar, bahkan sebelum perkataan itu keluar dari mulutmu. Engkau telah memproses apa yang akan engkau katakan berkali-kali dan menyaringnya berkali-kali di benakmu. Setelah keluar dari mulutmu, perkataan ini mengandung rencana curang iblis. Dengan kata lain, perkataan dari mulutmu mengandung motif dan tujuan pribadi. Perkataan semacam itu tidak tulus dan tidak berasal dari hati. Ini bukanlah bersikap tulus. Amin. Amin. Dalam segala hal, engkau harus terbuka kepada Tuhan dan engkau harus bersikap jujur. Inilah satu-satunya kondisi dan keadaan yang harus dipertahankan di hadapan Tuhan. Bahkan saat engkau tidak terbuka, engkau terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui apakah engkau terbuka atau tidak. Bukankah engkau bodoh jika engkau tidak dapat menyadari hal itu? Jadi bagaimana engkau dapat bersikap bijak? Engkau tahu bahwa Tuhan memeriksa dan mengetahui segalanya, jadi jangan berpikir Dia mungkin tidak tahu. Karena Tuhan sudah pasti secara diam-diam melihat pikiran orang lebih baik bersikap bijak dengan menjadi sedikit lebih jujur, sedikit lebih murni, dan bersikap tulus. Itulah hal yang cerdas untuk dilakukan. Engkau dapat menggunakan beberapa teknik dalam interaksimu dengan orang, tetapi yang terbaik adalah bersikap terbuka dengan Tuhan
Dan jika engkau memiliki niat tersembunyi dan menggunakan teknik, maka masalah akan muncul. Dalam pikiranmu, engkau selalu berpikir, apa yang dapat kukatakan untuk membuat Tuhan mengagumiku, dan tidak mengetahui apa yang sedang kupikirkan di dalam hati. Apa hal yang benar untuk dikatakan? Aku harus lebih menyembunyikannya. Aku harus sedikit lebih bijaksana. Aku harus memiliki metode. Mungkin barulah Tuhan akan mengagumiku. Apakah menurutmu Tuhan tidak akan tahu jika engkau selalu berpikir seperti itu? Tuhan tahu apapun yang kau pikirkan. Sangat melelahkan untuk berpikir seperti itu. Jauh lebih sederhana untuk berbicara dengan jujur dan sesungguhnya, dan itu membuat hidupmu lebih mudah. Tuhan akan berkata bahwa engkau tulus dan murni, bahwa engkau jujur, dan itu sangat berharga. Jika engkau memiliki hati yang jujur dan sikap yang tulus, bahkan jika ada saat-saat ketika engkau bertindak terlalu jauh dan bertindak bodoh, bagi Tuhan ini bukanlah pelanggaran. Itu lebih baik daripada tipuan kecilmu, dan lebih baik daripada perenungan dan pemrosesanmu yang terus-menerus. Amin. Syukur kepada Tuhan. Disebutkan dalam firman Tuhan bahwa hal terpenting dan mendasar dalam mendekati Tuhan dan situasi yang Dia atur adalah dengan membuka hati. Iya. Kita harus membuka hati lebar-lebar kepada Tuhan tanpa coba mempelajari atau memproses segalanya. Kita tidak boleh menyimpan motif di balik kata-kata kita, melainkan hanya membagikan pikiran kita dengan kejujuran. Mengakui dengan jujur jika kita tak paham, lalu datang ke hadapan Tuhan untuk mencari kebenaran dengan hati lugu dan jujur. Itulah bersikap bijaksana. Iya. Tuhan melihat segalanya dan sangat mengenal kita. Kualitasku, seberapa besar kebenaran yang kupahami, dan kedalaman pengalamanku adalah hal yang Tuhan ketahui. Iya. Aku sangat terbuka di hadapan Tuhan. Apa perlunya menutupi kesalahanku dan pura-pura memahami segalanya? Sebenarnya, selalu berspekulasi, mengawasi orang lain, dan menebak apa yang mereka pikirkan, serta memikirkan apa yang harus kukatakan, sungguh melelahkan secara mental dan emosional. Tuhan membenci itu. Saat itulah aku melihat betapa penting menjadi lugu dan jujur dari hati. Tuhan menghargai itu, dan itu cara hidup yang lebih bebas dan menenangkan. Aku juga menyadari Tuhan tidak memandang kualitas seseorang atau apakah pendapat mereka benar atau tidak. Dia melihat hati kita, sikap kita pada kebenaran, dan watak apa yang kita tunjukkan. Bahkan jika kita terkadang salah, jika kita terbuka dan jujur, Tuhan tak akan peduli jika kita bodoh, dan Dia tak akan mengutuk kita karena itu. Tentu. Sebaliknya, selalu bersikap licik adalah hal yang menurut Tuhan menjijikkan. Iya. Di titik itu, aku memutuskan akan menerapkan kebenaran dan menjadi orang jujur. Amin. Dengan bersikap terbuka kepada Tuhan di lingkungan yang Dia ciptakan, jujur dalam berurusan dengan orang lain, berbicara dari hati dan terbuka tentang apa yang aku mengerti, perlahan aku bisa menyelesaikan watak rusakku yang munafik. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku teringat ketika kami mendekati pemimpin tentang lagu pujian gereja, yang beberapa liriknya terasa hampa bagi kami. Dia tak mengatakan apapun tentang lirik itu, tetapi dia berkata lagu itu tak memiliki nilai. Katanya keluar begitu saja dari mulutku. Aku langsung sadar, aku telah bersikap menipu lagi. Aku tak melihat masalah yang dia lihat. Aku hanya menjadi orang setuju, pura-pura mengerti. Iya. Aku benci bagaimana kebohonganku muncul begitu aku membuka mulut, dan aku tak ingin berpura-pura. Jika aku tak paham, maka aku tak paham. Aku teringat akan firman Tuhan. Jujur berarti kudus dalam tindakan dan perkataanmu. Amin. Ini prinsip yang harus kita terapkan dalam cara bicara kita. Tentu. Aku harus memperbaiki kebohongan yang baru saja kukatakan dan bersikap jujur. Jadi aku beritahu pemimpin, kupikir ada masalah dengan 2 baris di situ.
Aku tak sadar lagu ini tak memiliki nilai. Dengan sabar, dia bersekutu dengan kami tentang masalah lagu itu, dan ini sedikit membuka mataku tentang lagu tersebut. Aku merasakan kedamaian. Iya. Sebenarnya, tidak perlu mengemas kata-kata, tindakan, atau pandangan kita. Kita cukup menjadi orang jujur, yang praktis dan realistis. Benar. Aku juga mulai menerapkan kejujuran ketika rekan timku mendiskusikan masalah. Benar atau salah, kubagikan saja pendapatku yang sebenarnya. Aku jujur tentang hal yang tak kupahami, jika bersalah aku perbaiki. Itu membuatku sangat damai. Aku belum mendekati standar orang jujur sejati. Tetapi aku telah merasakan pentingnya bersikap jujur, dan aku tahu hanya itu jalan untuk diselamatkan Tuhan. Aku ingin sekali menjadi orang jujur, dan aku ingin tetap berjuang untuk itu, mengejar hal itu, syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.